Matahari baru saja terbit menyinari Teluk Jakarta. Cahayanya menyambut para nelayan yang datang usai mengarungi lautan. Sepanjang malam hingga pagi, tempat pelelangan ikan atau TPI Cilincing Jakarta Utara, kedatangan nelayan dari pesisir Jakarta, Jawa Barat, hingga Sulawesi. Akhir-akhir ini, hasil tangkapan mereka menurun. Pasokan hasil laut yang sedikit membuat harga di pasaran setinggi langit. Tapi tidak serta-merta membuat nelayan sejahtera. Tiharom tinggal di kampung nelayan Marunda Kepu sekitar 5 km dari TPI Cilincing. Lelaki 50 tahun ini tadinya seorang nelayan, profesi yang diwariskan dari kakek dan ayahnya. Tapi sudah 5 tahun profesi itu ia tinggalkan. Beban menjadi nelayan ia rasakan semakin berat. Saya dulu nelayan jaring tancap atau sero gitu kan di sini. Kalau sero itu kan kita selain alatnya simpel juga murah. Dan kedalaman airnya juga paling sekitar 3 meter paling jauh lah. Jadi nggak butuh operasional banyak. Puluhan tahun, Tiharom menggantungkan rejeki dari Teluk Jakarta. Dia merasakan masa keemasan sebagai nelayan 2 dekade silam. Namun tahun-tahun belakangan, Teluk Jakarta tak lagi bisa diandalkan. Teluk Jakarta sudah banyak berubah. Ikan semakin jauh dari pesisir. Untuk menangkapnya butuh alat yang lebih mahal dan BBM yang lebih banyak. Masalah ekonomi terus membeli Tiharom. Setahun terakhir, perahunya rusak. Ia tak punya uang untuk memperbaiki. Nabung buat perahu aja nggak bisa. Perawatan perahu itu nggak bisa. Apalagi buat keluarga gitu. Tiharom terpaksa cari rejeki di darat. Sesekali ia jadi buruh harian, sesekali jadi tukang parkir. Tapi seringnya ia menganggur. Banyak nelayan bernasib seperti Tiharom tidak mudah bertahan sebagai nelayan. Angin kencang menyambut kapal Sugeng saat memasuki perairan Jepara, Jawa Tengah. Tahun-tahun belakangan, cuaca dirasakan makin tak menentu oleh nelayan asal desa Bandung Harjo, Jepara ini. Setelah berlayar 30 menitan, Sugeng memutuskan tebar jaring. Lama menunggu, tidak ada ikan yang nyangkut. Kalau hari-hari ini, akhir-akhir ini ya tangkapannya sangat minim sekali. Untuk mengembalikan perbakalan saja nggak cukup, Mas. Nelayan kecil seperti Sugeng terus terombang-ambing di lautan kesengsaraan. Saat hasil tangkapan terus merosot, modal melaut malah melonjak. Dengan kartu nelayan, Sugeng berhak mendapatkan jatah solar subsidi untuk melaut. Nelayan hanya perlu membayar Rp6.800 per liter. Tapi kenyataannya, solar subsidi harus ia beli Rp9.000 per liter. SPBN-nya itu sangat jauh sekali dari sini. Di sekitar 30 kiloan kira-kira. Kita tidak bisa mengambil sendiri nelayan. Terpaksa ya tetap lewatnya Tengkulak. Miskin dan tak berdaya membuat Sugeng terjebak dalam lilitan utang Tengkulak. 10 tahun terakhir, tanggungan utangnya mencapai puluhan juta. Ikatan utang memaksa Sugeng menjual hasil tangkapan ke Tengkulak dengan harga rendah.
Biasanya sih kalau utang itu jelas untuk tambah beli alat tangkap. Kalau masih melaut ya hasil tangkapannya dijual ke tengkulak itu. Meski Indonesia negara maritim, nelayan Indonesia masih jauh dari sejahtera. Kementerian Kelautan dan Perikanan bilang, agar sejahtera, nilai tukar nelayan paling tidak ada di angka 130. Pembenahan usaha nelayan dari hulu ke hilir diperlukan agar persoalan nelayan tidak hanya diselesaikan parsial. Salah satu yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah pembangunan kampung nelayan modern atau Kalamo. Pembangunan kampung nelayan modern ini dimaksudkan untuk membangun fasilitas-fasilitas yang produktif sehingga kampung nelayan modern tadi bisa bertransformasi, ya, baik transformasi ruang hidup, ruang sosialnya, agar mereka menjadi lebih produktif, lebih mandiri. Hingga pertengahan 2024, KKP sudah membangun 2 kampung nelayan modern. Tim Berkas Kompas mendatangi salah satunya, yaitu di Pulau Pasaran, Lampung, yang selama ini dikenal sebagai sentra produksi ikan teri. Selain ruang pendingin berkapasitas 10 ton dan rumah pengering, KKP juga membangun kios nelayan dan sentra kuliner ikan untuk pemasaran ikan yang telah diolah. Ada juga pembangunan fisik fasilitas kampung. Semua fasilitas Kalamo Pulau Pasaran dikelola oleh Koperasi Produsen Nelayan Kalaju Pulau Pasaran. Kehadiran fasilitas ini diklaim mampu meningkatkan perputaran uang hingga 2 kali lipat. Dulu kisarannya per bulan sekitar kalau 600 sampai 700, sekarang 2 kali lipatnya. Bagi nelayan pengolah atau mereka yang berada di hilir rantai usaha perikanan, fasilitas Kalamo di Pulau Pasaran telah membawa manfaat. Tapi, bagaimana dengan nasib nelayan tangkap di sana? Wahid, nelayan ikan dan rajungan Pulau Pasaran, mengaku tidak kecipratan manfaat Kalamo. Kalau untuk Kalamo saat ini itu nggak ada kaitannya dengan hasil nelayan. Baginya yang paling dibutuhkan adalah ketersediaan BBM untuk melaut. Selama ini mereka bergantung pada solar eceran yang harganya tinggi. Dalam petunjuk teknis bantuan penataan Kalamo disebutkan, Kalamo dibangun untuk mendukung usaha kelautan dan perikanan mulai dari hulu sampai hilir secara terpadu. Tapi KKP menyebut ada perbedaan konsep pembangunan Kalamo di Papua dan di Lampung. Jadi ada kampung nelayan modern yang memang kita membangun fasilitas produksi secara hulu hilir seutuhnya, ya, pendekatan kampung nelayan modern terintegrasi. Juga ada pendekatan yang kedua dengan tematik. Jadi di Lampung itu di Pulau Pasaran yang ada di sana, memang kemarin yang diutamakan adalah fasilitas hilir. Saya kira ini juga kami masih dalam proses, ya, untuk menjajaki kemungkinan SPBUN itu bisa dibangun. Pembangunan Kalamo juga diharapkan jadi solusi mengatasi persoalan tengkulak. Kami juga membangun kelembagaan dari nelayan itu sendiri, ya. Kita libatkan, ya, dalam sebuah kelembagaan koperasi. Ya, tentunya dengan adanya koperasi nelayan, harapannya mereka juga bisa mendapatkan akses permodalan. Dari 11 ribuan kampung nelayan di Indonesia, KKP telah mendata 186 kampung yang memenuhi kriteria untuk jadi Kalamo. Tahun ini ada 10 Kalamo yang akan dibangun. Minim fasilitas, banyak nelayan Indonesia tidak berdaya menghadapi badai persoalan. Negara harus hadir untuk memastikan mereka berdaya. Dengan berdaya, mereka mampu mengejar sejahtera.